Sebelum masuk ke dalam video, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Irfan An. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu percakapan dari tim rekrutmen PT Honda Prospek Motor. Isi percakapan ini itu berisi mengenai latar belakang perusahaan HPM, terusan juga ada info lowongan beserta deskripsi pekerjaannya. Terus juga ada ini kualifikasi pada setiap lowongan pekerjaannya, dari mulai jenjang pendidikan sampai jurusan-jurusan yang boleh melamar ke PT HPM. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja lihat percakapan dari tim rekrutmen PT Honda Prospek Motor dengan salah satu pewawancara dari platform yang ada di Instagram. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan bersama-sama apa sih percakapannya. Oke, teman-teman silakan. Halo. Halo Pak. Oke, halo. Ya, halo Bu. Suara saya terdengar jelas, mantap Pak. Oke, boleh dong Pak perkenalan dulu. Iya, baik ya. Jadi perkenalkan untuk Bu Arfi dan juga para job seeker ya. Nama saya David, perwakilan dari PT Honda Prospek Motor. Oke, Bapak boleh untuk menjelaskan sedikit PT Honda Prospek Motor itu seperti apa gitu. Visi misinya mungkin boleh. Oke, baik ya. Untuk PT Honda Prospek Motor sendiri itu adalah ATPM ya, pemegang merek resmi dari Honda, terutama untuk Honda mobil ya, teman-teman semua ya, yang ada di Indonesia. Jadi kami berdomisili untuk di factory-nya itu ada di Karawang, sementara untuk head office itu ada di Sunter. Jadi untuk di HPM sendiri itu memproduksinya apa saja. Yang pasti mobil-mobil Honda seperti yang mungkin teman-teman udah tahu ya, seperti mungkin Brio, kemudian Mobilio, kemudian HR-V, BR-V, dan juga City Hatchback, dan juga CR-V. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk PT Honda Prospek Motor, teman-teman. Oke, mantep banget nih. Yang buat yang kepo-kepo boleh banget langsung cek Instagramnya ya, yang terkonek di sini gitu. Langsung aja dicek-cek gitu. Oke Pak, kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh dong Pak jelasin tentang lowongan pekerjaan yang ada di Honda Prospek Motor ini apa aja? Oke, baik ya. Untuk saat ini, lowongan yang sedang dibuka di PT Honda Prospek Motor sendiri itu ada di bagian produksi ya. Jadi memang ada dua bagian di bagian produksi. Yang pertama itu ada di bagian frame production staff. Yang kedua yaitu untuk di engine production staff. Nah, memang kalau untuk saat ini kami baru membuka untuk staff produksi terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang tadi saya sebutkan frame. Untuk yang kedua itu untuk staff engine production. Jadi untuk frame production staff sendiri itu tugasnya apa aja, itu yang pasti kita sebagai staff ya, itu kita harus memantau kegiatan proses produksi, apakah sudah sesuai dengan planning produksinya, kemudian untuk kuantitinya dan juga untuk kualitinya, seperti itu. Selain itu juga kita harus menganalisa dan juga mengimprove ya sistem kerja yang ada di departemen kita. Selain itu juga kita harus memonitor implementasi dari 5S dan juga dari OHS ya, atau dari keselamatan kerja di dalam departemen frame production itu sendiri. Kemudian untuk yang engine production itu sendiri, itu tugasnya seperti apa? Itu kurang lebih sama seperti frame production ya. Jadi memastikan untuk proses produksinya itu berjalan dengan lancar, terus kualitas dan kuantitinya juga tercapai sesuai dengan target produksi. Kemudian juga menganalisa dan mengimprove sistem kerja, dan juga seperti tadi di frame production yaitu mengimplementasikan 5S dan juga sistem K3 ya di departemen, dan juga untuk memanage sumber daya manusia di dalam departemen tersebut. Kurang lebihnya untuk lowongan yang sedang dibuka ada dua itu ya.
Sip. Nah, untuk teman-teman yang udah tertarik banget nih, boleh banget untuk dicari detailnya lagi ya. Mungkin tadi kelewat atau gimana. Ada juga di Instagram kita kok. Jadi bisa langsung dicek-cek detailingnya seperti itu mungkin ya Pak ya. Oke, untuk kualifikasinya sendiri sih Pak, harus orang yang kayak gimana? Atau ada kriteria tersendiri kah dari Hondanya? Oke, nah untuk dua posisi tersebut, jadi memang kalau untuk staff sendiri itu kami membuka untuk jenjang pendidikannya terakhir yang pasti di S1 atau D4 ya teman-teman semua ya. Nah untuk S1 atau D4-nya itu dari jurusan apa saja, yang pasti dari jurusan teknik, mulai dari teknik mesin, kemudian teknik industri, kemudian juga teknik otomotif, kemudian juga teknik elektro, teknik fisika, dan juga yang berkaitan juga dengan teknik-teknik lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk usia maksimumnya sendiri itu ada di 27 tahun dan untuk IPK-nya itu minimal 3, IPK-nya minimal 3 ya. Kemudian harus seperti apa lagi sih sebagai staf produksi yang tadi disebutkan, itu harus attention to detail. Jadi kita harus memperhatikan setiap hal-hal kecil di dalam setiap pekerjaan kita. Dan juga kita juga harus memiliki pemikiran analytical atau pemikiran analisis yang juga kuat ya, dan juga harus bersedia untuk bekerja di bawah tekanan, harus bersedia juga bekerja di bawah jam shift, kemudian harus disiplin, harus tegas juga dan memiliki leadership yang kuat ya, karena kan memang nantinya akan memanage operator atau admin yang ada di departemen. Selain itu, karena kita juga perusahaan multinasional Jepang dan Indonesia, kita juga mengharuskan teman-teman semua yang akan melamar itu cukup mahir di bahasa Inggris. Dan juga sudah harus memiliki sertifikat TOEFL ya dengan skor minimal 400. Jadi seperti itu. Selain itu juga pastinya itu harus memiliki kemampuan untuk Microsoft Office ya teman-teman ya, itu sebagai skill dasarnya. Lalu selanjutnya itu harus punya SKCK, kemudian mengerti ISO 9001, 14001, 45001, dan juga kalau untuk staff engine produksi dan juga untuk di frame production itu sendiri, penempatannya itu adalah di Karawang. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ada lowong loker nggak Kak untuk di koperasinya? Katanya kayak gitu. Oke, nah untuk di bagian koperasi sendiri untuk saat ini masih belum buka. Jadi kami memang kalau untuk lowongan-lowongan kami bisa cek langsung di sosial media kami ya, atau tidak langsung di website. Nah untuk saat ini memang kami hanya baru membuka untuk dua posisi tadi yang saya jelaskan. Oke, sip. Nah untuk totalnya sendiri Pak, untuk tadi kan udah ada kategorinya ya, kayak ada 2 itu kan ya. Nah itu lowongan kerjanya total berapa ya Pak kira-kira? Sejauh ini memang yang masih dibutuhkan masing-masing 1 ya. Jadi untuk staff engine production dan untuk frame production itu masing-masing 1 untuk lowongannya atau untuk orangnya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak, apakah kualifikasi harus sesuai dengan background pendidikan? Katanya gitu Pak. Oke, kalau misalnya background pendidikan itu pastinya harus sesuai ya, terutama kan ini memang untuk di bagian produksi. Jadi memang user itu lebih prefernya untuk kandidat-kandidat yang dari teknik. Jadi kan karena memang supaya mengerti juga ya tentang proses produksi dan segala macam. Oke. Ini ada yang nanya juga. Maaf Kak, saya sudah masuk tahap MCU tapi tidak ada kejelasan lolos atau tidaknya dan lebih dari 1 bulan. Apakah saya harus menunggu lagi? Itu kali. Oke, nah untuk bagi yang sudah memasuki tahap MCU ya dan juga masih belum ada kabar selama 1 bulan, itu memang kami biasanya masih proses. Jadi memang dari tim kami yang lainnya itu masih proses terlebih dahulu sampai nanti mungkin tinggal koordinasi sama user mungkin ya bisa dibilang. Jadi nanti akan dikabari kembali, jadi ditunggu saja. Selama memang belum ada kabar gagal atau lolos, itu datanya masih kami proses. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nanyanya pakai Bang, tahap interviewnya online kah? Katanya gitu. Ya, betul banget. Selama masa PPKM ini ya, terutama memang sudah dari tahun lalu, untuk tahap interview kami menggunakan online ya. Sistemnya biasanya kalau untuk operator itu menggunakan video call, nah untuk level staff itu menggunakan Microsoft Teams. Oke, kalau misalnya untuk loker yang sekarang akan direkrut,
Apakah pekerjaannya WFO atau WFH gitu, Pak? Oke, nah kalau untuk di perusahaan kami sendiri sistemnya masih menerapkan 50% WFO dan juga 50% WFH ya. Itu sih berlakunya di masing-masing departemen. Oke. Jadi nantinya akan ada yang WFH, akan ada juga yang WFO untuk lowongan pekerjaan yang sedang kami buka saat ini. Oh, oke. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Izin saya melamar bagian MA Maintenance. Oke. Pak, dan izinkan saya join di PT HPM kayak gitu. Oh enggak, ini bukan pertanyaan, cuma permintaan kayaknya. Oke, siap. Kok komen saya nggak kelihatan ya? Coba di komen lagi aja, kayaknya kelewat ya. Kata ini ada oke. Lamarnya lewat mana? Boleh langsung ke website yang ada di Instagram akukerja.indonesia ya, ada di situ. Oh iya, ini ada lagi Pak, info loker Pak buat SMK adakah gitu katanya. Oke, baik. Untuk lulusan SMK ya, atau biasanya kami membuka untuk operator, itu biasanya kami membuka 1 bulan sekali. Nah, untuk saat ini periodenya seingat saya sudah selesai ya. Atau kalaupun belum, nanti ditunggu saja di website kami atau ditunggu saja di sosial media kami. Oke, pokoknya pantengin aja ya, jangan lupa di follow gitu Instagram akukerja.indonesia dan juga HMP-nya gitu. Ada lagi nih Pak pertanyaan, selain S1 teknik, apakah ada lowongan lain untuk staff Pak? Katanya kayak gitu. Oke, selain S1 teknik, untuk saat ini lowongan bagi staff masih belum ada ya. Jadi sejauh ini memang yang kami butuhkan masih dari S1 teknik atau di bagian produksi. Seperti itu.